Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa banyak sekali versi Yesus yang dihayati oleh orang-orang di dunia ini tentang Yesus. Salah satunya Bapak Ibu sekalian di wilayah Asia. Di dalam buku yang berjudul Jesus in Asia, Bapak Ibu sekalian, seorang penulis bernama Sugirta Raja pernah menginfokan di dalam bukunya tersebut bahwa ada begitu banyak Yesus versi dari setiap orang-orang yang ada di Asia ini, di beberapa negara di Asia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh atau dua contoh yang akan saya sebutkan pada malam hari ini adalah Yesus versi China yang pernah didengungkan, yang pernah muncul. Itu adalah Bapak Ibu sekalian saat terjadinya sebuah gerakan revolusioner yang dipimpin oleh seorang yang bernama Hong Xiu Quan. Dia memimpin sebuah gerakan revolusioner di negeri China, Bapak Ibu sekalian, dan mendirikan sebuah kerajaan namanya Taiping. Nah Bapak Ibu sekalian, dia terinspirasi dengan figur Yesus. Bagi dia Yesus itu adalah orang yang sangat luar biasa, menginspirasi, sebuah tokoh yang bisa menggerakkan dan memimpin gerakan revolusi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia sebenarnya menolak kekristenan, begitu ya. Tetapi dia hanya terinspirasi dengan Yesus, dan bagi dia Yesus itu bukan Tuhan, tetapi manusia istimewa. Nah Bapak Ibu sekalian, dia hanya mengenal Yesus sebagai seorang revolusioner, seorang penggerak yang punya karisma, dan saat itu menginspirasi Hong Xiu Quan ini untuk meruntuhkan pemerintahan kapitalisme pada saat itu. Karena dia berasal dari background petani, sangat miskin, tertindas, sehingga dia memimpin sebuah gerakan revolusi untuk meruntuhkan faham kapitalisme saat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian versi lainnya itu adalah di India. Nah Bapak Ibu sekalian, seorang yang bernama Ramanathan, namanya Ramah Nathan, menghayati Yesus sebagai seorang guru spiritual. Dia mengatakan bahwa Yesus itu pergi berguru ke suatu tempat, kemudian Yesus belajar yoga, sehingga Yesus itu mencapai fase tertinggi dari pengalaman spiritualnya dan menjadi Kristus. Jadi dia membedakan antara Yesus dan Kristus. Yesus itu adalah manusia biasa, Kristus itu adalah fase di mana ia mencapai fase tertinggi. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus mencapai fase Kristus itu, maka ia diperintahkan untuk pergi mengajar sebagai guru spiritual. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi faham Ramanathan, Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah guru spiritual. Dia hanya sebatas itu, sama seperti guru-guru agama lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa kisah singkat mengenai banyaknya versi Yesus yang berkembang di sekitar kita, baik kita sadari ataupun tidak. Kalau malam ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah Yesus menurut Anda? Nikodemus adalah seorang Farisi. Ia adalah pemimpin Yahudi saat itu. Ia orang yang cerdas dan punya kedudukan sosial dalam masyarakat religi saat itu. Orang Farisi, Bapak Ibu sekalian, adalah pengikut mazhab yang paling keras dalam Yudaisme. Terdapat banyak sekte dalam agama Yudaisme, dan kelompok orang Farisi adalah orang yang paling berpengaruh, paling besar, paling dihormati, dan dikenal sebagai mazhab yang paling keras. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan kehendak Allah dan adat istiadat orang Yahudi, mereka lah yang paling serius menerapkannya secara ketat dan harafiah.
Saudara-saudara, perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nikodemus mengenal dan menghayati Yesus pada ayat yang kita baca atau perikop yang kita lihat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, ia memanggil Yesus dengan sebutan Rabi atau guru, dan berkata bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita dapat melihat bahwa Nikodemus yang mengklaim dirinya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan kebenaran, justru buta bahwa yang sedang ia ajak bicara adalah Allah itu sendiri. Ia menghayati Yesus hanya sebagai seorang guru spiritual saja, tidak lebih dari itu. Nah Bapak Ibu, saya merefleksikan, mengapa Nikodemus tidak bisa mengenali dan menghayati Yesus lebih dari seorang guru spiritual? Yesus memberikan jawabannya. Pada ayat yang ketiga, Yesus katakan bahwa ia belum mengalami lahir baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya orang-orang yang sudah lahir baru saja yang mampu menghayati Yesus lebih dari sekedar seorang guru spiritual saja. Orang-orang yang lahir baru akan menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini masih banyak Nikodemus di sekitar kita yang mungkin hanya kenal Yesus sama seperti guru spiritual lainnya dan belum sampai fase lahir baru. Mereka mungkin rutin beribadah, menjalankan ritual agamawi mereka, tetapi mereka tidak berjumpa dengan Yesus. Mereka belum, Bapak Ibu sekalian, mengenal Yesus. Tidak ada Yesus di dalam ritual agamawi mereka. Tidak ada keselamatan dalam kehidupan mereka karena mereka belum lahir baru. Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Nikodemus itu bisa saja suamimu, bisa saja istrimu, bisa saja anak-anakmu, atau keluarga kita, orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita. Pada malam hari ini mari kita terus doakan mereka dan beritahu mereka bahwa Yesus lebih dari sekedar guru, seperti guru-guru agama lainnya, tetapi ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kiranya kita boleh terus Bapak Ibu sekalian mendoakan mereka, tidak pernah henti-hentinya, terus memberitakan Injil bagi mereka, memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi hidup mereka. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada malam hari ini. Kami boleh berefleksi dari kisah Nikodemus, di mana ya Tuhan, kelahiran baru itu sangat menjadi momen yang penting dalam kehidupan setiap umat manusia ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang hari ini belum mengenal Engkau. Untuk mereka, orang-orang terdekat kami yang masih menutup hati mereka untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya karya Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan mereka, melahirbarukan mereka tepat pada waktunya ya Tuhan, sehingga mereka pun boleh kenal dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kami berdoa juga menyerahkan untuk para misionaris, untuk para hamba-hamba Tuhan yang masih terus melayani Tuhan, memberitakan Injil di tengah-tengah pandemi ini. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan boleh menolong mereka, memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk boleh tetap fokus dalam memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja Tuhan, GKI Harapan Indah maupun Bajem Simfoni yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan dan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, boleh sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk proses vaksinasi yang terus digalangkan oleh pemerintah kami, untuk setiap pelayanan publik ataupun masyarakat secara umum dalam tahap berikutnya. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberikan kelancaran, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin dengan baik. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama akan istirahat. Kiranya Tuhan boleh menolong kami melewati malam yang gelap ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.